Oke, selamat malam semua ya. Selamat ketemu kembali di mata kuliah akuntansi forensik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berapa waktu ini saya berikan bahan ya sejak kemarin selesai UTS ya. Tapi hari ini saya review kembali sebelum saya memberikan tugas nanti yang lebih sifatnya pendalaman ya, terutama bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah Anda pelajari dalam konteks kasus-kasus tertentu ya. Oke, saya coba refresh sebentar yang kita pelajari ya. Oke. eh, Jadi kemarin ya kita belajar selain belajar segitiga float ya, ada juga segitiga yang sifatnya elemen ya, elemen float ya. Kalau kemarin kita belajar segitiga itu dari segi apa yang mendorong terjadinya fraud atau kecurangan itu ditinjau dari adanya eh, kesempatan, adanya tekanan dan adanya rasionalisasi. Tapi ada versi lain juga di apa yang menyangkut elemennya. Kalau terjadi fraud itu, ya, elemennya ada tiga juga, ya. Elemennya adalah tindakan itu sendiri, tindakan sifatnya kecurangan atau pencurian. Kemudian, kalau seseorang melakukan kecurangan, dia akan berusaha menyembunyikannya, menutup-nutupinya. Itu namanya concealment, ya. Kemudian, kalau dia melakukan kecurangan, biasanya dia berusaha memindahkan atau eh, apa, mengkonversikan itu menjadi sesuatu yang dia mau pakai, ya, atau bagaimana dia menggunakan hasil dari kecurangan atau pencurian itu digunakan untuk tujuan dia sendiri atau cara tertentu setelah dia mengambil aset itu. Nah, tiga hal ini coba kita pelajari ya. Yang pertama, kita mempelajari dulu tentang tindakannya, ya, tindakannya. Sekaligus juga bagaimana metode investigasi yang kita lakukan untuk mengetahui tindakan itu, ya. Kemudian, karena si pelaku itu melakukan penyembunyian, kita harus juga tahu caranya atau metodenya untuk mengungkap bagaimana dia bisa menyembunyikan atau eh, menutup-nutupi tindakan itu. Ya, biasanya seseorang kalau sudah melakukan sesuatu, dia berusaha menyembunyikan, ya, menutup-nutupi seorang tidak tahu. Ya, kemudian bagaimana dia menggunakan hasil itu. Dan itu bisa kita selidiki juga dengan investigasi bagaimana dia menggunakan. Bahkan kecurangan mungkin tidak diketahui dari pelaku tindakannya, tapi diketahui dari hasilnya. Ya, misalnya seseorang punya kebiasaan yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang eh, gaya hidupnya berubah sama sekali. Misalnya belanja segala macam, kita kan curiga ya. Dia nggak bekerja kok tiba-tiba dapat. Nah ini kan dari situ orang bisa tahu ya, bisa ditelusuri ke belakang. Ya. Atau kita juga bisa menelusuri dari awalnya ya ke perubahan yang terjadi. Ya segala macam cara bisa kita lakukan, cuman pada intinya kita harus tahu ya apa sesuatu yang mencurigakan dari tindakan itu. Ya. Oke, kemarin sudah diterangkan juga ya, untuk investigasi kita harus paham betul ya bagaimana hal itu terjadi. Nah, biasanya ada semacam simptom atau gejala yang sudah kita pelajari juga ya, gejala-gejala tertentu yang menunjukkan bagaimana fraud itu terjadi. Nah, kita harus secara proaktif ya, proaktif itu tidak hanya aktif saja, tapi proaktif ya, proaktif itu lebih lebih apa? Lebih jauh dari sekedar aktif ya, lebih sifatnya mencegah ya. Ada semacam preventifnya, tapi sudah diantisipasi dari awal. Eh, Predikasi atau bagaimana kita melekatkan sesuatu pada kejadian itu kita perlu pertimbangkan berbagai macam faktor. Ya. Eh, Seseorang akan bertindak itu kalau dia menganggap bahwa tindakan itu punya sesuatu yang kuat, ya. Kemudian juga penyelidikannya itu eh, memakan ongkos yang cukup masuk akal, ya. Kemudian eksposur atau paparan atau jumlah kejadiannya. Kalau cuma kejadian ringan atau tidak menyangkut hal tertentu mungkin tidak terlalu dianggap penting, ya. Tapi kalau kejadiannya cukup diketahui banyak orang, berdampak pada banyak orang dan jumlahnya besar, itu akan biasanya mendorong kita harus tetap menyelidiki. Kemudian sinyal bahwa investigasi itu eh, diketahui orang lain, ya. Kemudian risiko bila tidak menginvestigasi, ya. Kemudian diketahui oleh publik atau adanya hilangnya reputasi kalau kita tidak menyelidiki. Dan semua itu kan mendorong seorang itu penting melakukan penyelidikan.
Nah, atas dasar ini seseorang memutuskan apakah perlu menyelidiki atau tidak. Ya, kalau perlu dia memang perlu, ya maka dia melakukan investigasi. Dan sekarang setelah kita memutuskan iya, metodenya seperti apa? Nah, metode ini tergantung dari beberapa hal. Ya, pertama itu eh, apakah buktinya cukup memadai sehingga kita bisa dapat melakukan investigasi. Misalnya bukti fisiknya atau bukti observasinya, ya, atau metode yang digunakan dalam investigasi, ya, metode lain, ya, sifatnya tanya jawab. Mungkin kan nggak kita menanyakan atau menginvestigasi lebih lanjut. Nah, kalau kita merasa bahwa kita mampu melakukannya, maka kita bisa melakukan investigasi fraud. Ya. Nah, dalam melakukan investigasi kita harus menilai juga ya. eh, kita bisa buat tabel semacam ini, chart semacam ini. Nah, ini apa kecurigaan kita seperti apa, motifnya seperti apa, ya kan? Apa internal kontrol yang mungkin dilanggar di organisasi tersebut, ya, itu bisa kita buat. Ya. Pada intinya, kalau ternyata semua indikasi ini cukup besar, ya, eh, apa, sehingga kita bisa anggap ini vulnerable itu rawan, ya. Vulnerable itu lawan, semakin banyak hal yang tercantum di sini maka semakin rawan. Nah, pertama dulu ya, bagaimana kita mengetahui tindakan kejadiannya, metode investigasi untuk mengetahui adanya kecurangan atau pencurian. Pada intinya ya, ini adalah gambar ya. Kalau kita mau investigasi ya, sebaiknya kita memutar dulu sebelum menanyai orang itu langsung ya. Jadi gambar ini semakin terluar ini yang didahulukan ya. Lapis kedua baru kemudian ya. Terakhir baru menanyakan si tersangkanya ya. Langkah pertama mungkin kita harus mengecek catatan perusahaan yang sifatnya bukti yang hitam di atas putih. Misalnya kalau ada catatan akuntansi atau catatan perusahaan yang sifatnya bukti transaksi bisa kita selidiki. Ya. Kemudian baru kita menanyakan kepada pihak-pihak karyawan, ya, karyawan yang tidak terlibat sekarang. Ya. Mungkin bekas karyawan yang sudah berhenti atau mungkin vendor yang terlibat tapi sekarang tidak lagi. Ya. Jadi orang yang agak jauh dulu, ya agak jauh, yang mungkin tahu. Kemudian ketiga kita mencari tahu data-data publik yang tersedia, ya, atau melakukan pengintaian, investigation itu me- me- melihati atau mengawasi, surveillance itu melakukan apa? Mm, mm, Penyamaran yang sifatnya kita mengetahui sesuatu. Nah, kemudian baru kita masuk hal yang lebih dekat dengan kejadiannya itu menanyakan mereka yang eh, terlibat secara langsung baik itu eh, pembeli atau rekan kerja dan sebagainya. Baru terakhir kita menanyakan orang yang bersangkutan. Setelah kita punya punya banyak bukti, baru terakhir kita konfrontir orang bersangkutan. Ya. Itu cara yang tepat biasanya ya, bertahap dulu, tidak langsung menyasar ke orangnya. Ya, dulu pernah kita bahas juga waktu sebelum tes kemarin bagaimana menanyakan. Ini maksudnya ya. Jadi harus dari sifatnya kita mengumpulkan dulu, meyakini dulu, baru kita menanyakan. Bagaimana Pak? Kalau kita nggak tahu siapa pelakunya, ya. Eh, Mas biasanya kalau di kasus ini ya itu nggak seperti kasus pembunuhan ya. Kasus ini biasanya kita tahu pelakunya dari awal ya. Kita sudah curigai, cuman kita tidak punya bukti. Beda dengan kejadian di pidana umumnya yang meninggalkan korban begitu saja ya. Kita tidak tahu siapa yang pelakunya. Itu mereka selidiki siapa pelakunya. Tapi dalam kasus fraud kecurangan perusahaan ya sifatnya berhubungan dengan keuangan biasanya eh, apa pelakunya itu mudah ditelusuri, tidak hilang begitu saja ya. Jadi kita mungkin bisa tahu, tapi eh, orang tersebut tidak langsung kita tanyai. Ya. Nah, ada juga yang dinamakan tadi pengintaian ya. Surveillance ini berusaha mencari mengandalkan indera baik pendengaran maupun penglihatan
dalam bentuk mengawasi atau observasi terhadap objek fisik, tindakan atau pergerakan yang merupakan bagian dari kecurangan. Bisa diawasi pakai kamera, itu namanya stationary or fixed point. Pakai kamera. Stationary itu maksudnya nggak pindah-pindah di situ saja, ya seperti CCTV dan sebagainya. Tapi ada juga kita mengawasi dengan berpindah mengikuti objek tersebut, ya. Mobile observation atau ya tadi orang yang menguntit atau mengikuti si pelaku. Kalau dia pergi ke sana, dia ikut juga ke sana. Dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang profesional, jangan orang yang tidak profesional, karena itu melibatkan tindakan yang covert itu maksudnya tindakan yang tidak ketahui, dia menyamar, gitu ya. Dan juga ada juga yang pengawasan secara elektronik, ya, misalnya dengan menyadap, ya, atau menaruh kamera yang ada di situ, ya, eh, atau memasang eh, apa perekam atau bagaimana yang sifatnya elektronik yang tidak orang manusia tidak terlibat langsung di situ, baik stationary maupun mobile. Ya. Nah, ini biasanya harusnya dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu petugas aparat keamanan atau kepolisian. Ya. Kalau orang biasa boleh ini harus hati-hati ya, jangan sampai melanggar privasi. Cuman kalau kita punya pendapat bahwa tindakan ini sangat penting, bisa kita jadikan bukti. Ya. Umumnya legal sepanjang mereka tidak melanggar privasi orang lain. Ya. Tapi umumnya juga terlalu berat dan time consuming, memakan waktu dan juga harus sangat hati-hati. Ya. Investigation itu maksudnya adalah kita berusaha mengamati secara langsung kejadian di dalam eh, periode tertentu, ya, sebelum, sesudah, dan ada periode kita mengawasi. Bagaimana kita bandingkan antara sebelum kita awasi dan sesudah kita awasi. Investigation itu diawasi, dikontrol, dilihat betul bagaimana terjadinya. Itu bisa dilakukan seperti ini. Bukti fisik adalah bukti yang sifatnya fisik, ya, yang benda berwujud yang bisa dijadikan bukti. Ya. Tapi seringkali sulit didapatkan, tidak seperti kejadian umumnya yang ada buktinya. Kalau di dalam kasus kita di keuangan itu biasanya jarang ada bukti fisik. Cuman kalau ada lebih bagus lagi. Ya. Bukti elektronik, nah ini yang umumnya kita memakai bukti elektronik. Ya. Di zaman digital sekarang ini kebanyakan bukti dalam bentuk elektronik. Ada langkah-langkahnya, ya kan ini ya sudah diterangkan kemarin. Ya. Itu adalah berkaitan dengan tindakannya. Ya. Nah sekarang lanjut untuk Hijau belakangnya. Iya loh, kayak kurang-kurang ya aja. kalau Pas ini lo kayak ini pas muncul. oi Lihat tuh apa ya. tadi? Kalau Halo foto Billy, ulang. Billy, oh Billy, Samsung A54. jualan Billy Ada. nih. Maksudnya. Saya tahu Billy jangan jualan di sini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita tahu bagaimana tindakannya, kita coba selidiki atau investigasi, ya, bagaimana mereka menyembunyikan, ya. Kalau itu sudah terjadi, nah bagaimana dia menyembunyikan? Tadi kita sudah tahu tindakannya, ya. Kalau dia menyembunyikan itu tindakannya kan harus pakai itu ya cara-cara tadi ya. Tapi kalau apa menyembunyikan kita biasanya mengaitkan dengan bukti dokumen, ya. Kalau tindakan fraud dalam perusahaan biasanya ada bukti dokumennya, ya. Nah, ini kita cari tahu bagaimana metode menyelidikinya. Nah, setelah seseorang melakukan pencurian, biasanya mereka akan menyembunyikan dengan menutup-tutupi jejaknya, menghilangkan atau mengaburkan bukti, dan menghilangkan sekali tanda-tanda atau gejalanya. Ya. Biasanya dilakukan dengan memanipulasi bukti dokumen, kemudian memanipulasi bisa mengganti, merubah, atau menghilangkan sama sekali, ya, yang berkaitan dengan bukti itu. Penyembunyian bisa dilakukan dengan modifikasi atau menghilangkan bukti dalam database perusahaan. Nah, ini yang kita berusaha cari tahu bagaimana dia bisa memanipulasi itu, ya. Eh,
bukti dokumentasi kita perlu cari dengan teknik tertentu. Pertama kita lihat dulu buktinya, ya kemudian kita nilai kehandalannya, apakah ini bisa andalkan. Kemudian kita nilai apakah ini penting sebagai sumber untuk melakukan dasar kita menilai adanya fraud. Ya. Nah, dalam bukti dokumen ya itu harus kita tangani dengan betul-betul ya. Ke bukti dokumen itu merupakan bukti fisik yang biasanya terjadi dalam kecurangan di perusahaan. Ini kita harus tangani chain of custody itu maksudnya bagaimana penanganannya. Kemudian bukti itu diberi tanda ya marking karena itu bukti kita ya. Kemudian kita susun dengan baik bagaimana bukti itu. Kemudian kita koordinasikan bukti itu dengan berbagai pihak yang menggunakannya. Kemudian bagaimana aturan terkait dengan bukti asli dan bukti dokumen, bukti apa salinan atau kopi ya. Kalau dokumennya itu eh, apa dalam bentuk eh, dokumen, sorry, bukti dokumen itu ya bisa dengan kita mencari langsung di dalam database komputer, ya, atau kita mendapatkannya dari proses audit yang berjalan, ya, atau kita mendapatkannya itu sambil jalan, ya, atau ya asal ketemu kebetulan, ya, ini nggak terlalu bagus. Ya. Sebaiknya kita cari dengan sengaja melakukan deteksi secara sengaja dengan berdasarkan data. Nah, pendeteksian fraud dengan data driven itu sifatnya proaktif ya mereka melakukan langsung dan ini database perusahaan misalnya dia mau cari tahu bisa kita bongkar kita coba cari tahu dengan berbagai macam teknik pada intinya kita menarik datanya. Nah, bagaimana kita mau cari tahu yang sifatnya fraud detection yang proaktif ya. Pertama langkahnya itu ada yang tiga langkah ya, langkah analytical, langkah teknologi dan langkah investigatif. Langkah analitikal itu tahap awal, di mana kita menganalisis dulu ya kondisinya seperti apa. Langkahnya pertama memahami bisnis perusahaan itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi apa kemungkinan fraud yang terjadi, kemudian kita buat kumpulan atau katalog dari gejala-gejalanya. Nah, baru dari situ bisa kita masuk ke sisi teknologinya, menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan simptom itu. Kita analisis hasilnya, baru kita lakukan investigasi atas gejala itu, ya. Baru kita follow up nanti ya baru kita follow up ya. Ini tahapannya. Pertama pahami bisnisnya dulu ya, seperti audit juga kalau kalian belajar audit ya, audit itu dilakukan bila auditornya paham terlebih dahulu bisnisnya. Jadi dalam konteks ini juga investigasi fraud juga sama, dia harus paham dulu bisnis perusahaannya apa ya, bagaimana kondisinya, bagaimana transaksinya, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana internal control yang berjalan, siapa pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu supaya kita tahu ceritanya seperti apa di kondisi seperti ini. Kemudian identifikasi fraud yang mungkin terjadi, ya. Kalau misalnya perusahaan retail, industri perusahaan retail itu kan beda ya. Perusahaan retail mungkin fraudnya terjadi berkaitan dengan pencurian barang perusahaan, ya. Tapi kalau industrinya itu apa namanya perbankan, misalnya perbankan tentu saja mungkin tidak terlibat dengan barang kecil-kecil, ya. Terutama berkaitan dengan kebijakan biasanya, ya. Kebijakan kreditnya, kebijakan eh, apa, penanganan transaksi keuangannya. Nah, itu beda ya kan? Itu tergantung dari bisnisnya. Dan kemungkinan fraud yang terjadi juga berbeda-beda. Kemudian kita buatkan semacam katalognya, kumpulannya baru dari situ kita coba cari. Ya, dengan dari komputer, dengan searching atau query, kita cari ke database dia, mencari tahu seperti apa. Kita analisis hasilnya, terutama hasil-hasil yang tidak biasa atau aneh. Baru kita melakukan investigasi atas simptom atau gejala tersebut. Ya. Nah, kalau konteksnya audit, ya, audit, kita memperoleh data atau dokumen itu dari proses audit itu bisa dalam bentuk eh, mengecek
akurasi penjumlahan, ya. Bisa terjadi penjumlahannya kok nggak sama, mungkin ada yang dia rubah-rubah sehingga jadi angkanya nggak sesuai, ya. Atau kita cek secara umum, secara analytical test dengan melihat apakah hal ini cukup masuk akal, reasonable. Waktu belajar audit kan kemarin sudah belajar ya, namanya analytical procedure. Kita berusaha mengait-ngaitkannya, harusnya seperti ini, kita cocokkan dengan kondisi yang terjadi seperti apa. Harusnya nih pendapatan perusahaan sebesar ini, tapi kok cuma sebesar ini? Ada yang salah nih. Nah, itu kan. Ada yang salah karena kita anggap ini nggak masuk akal. Nah, seperti itu sama ya. Ini kok besar sekali ya angka ini. Nah, kita kan bisa lanjut seperti itu. Kemudian ada juga kita mengecek dokumentasinya dengan cara sampling. Kalau audit kan melakukan sampling. Dari situ bisa ketahuan. Atau kita melakukan konfirmasi. Ini biasanya di audit kita konfirmasi, kirim surat atau kirim pertanyaan kepada pihak lain, pihak di luar, pihak ketiga yang bisa kita anggap andal, kita tanyai, benar nggak terjadinya seperti itu? Atau seharusnya tahu nggak seperti itu? Jadi kita nanya pihak lain. Atau bisa juga observasi atau juga menguji secara fisik dan juga menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, kalau sampling itu digunakan untuk menguji transaksi yang banyak tadi itu nggak mungkin kita periksa semua. Kita bisa melakukan sampling. Ya. Ini ya saya nggak perlu jelaskan ini saya tinjau ulang aja ya. Nah, kalau kita punya dokumen itu harus dikumpulkan dengan baik ya, digunakan sebagai bukti. Itu berkaitan dengan penyembunyian. Ya. Jadi sesudah kalau yang pertama tadi kita menilai bagaimana terjadinya, ya. Yang kedua bagaimana seseorang menutupinya dengan merubah catatan perusahaan, ya itu harus kita cari juga. Ya. Nah terakhir ya kemarin itu kita belajar juga bagaimana dia mengkonversikan, mengubah apa yang sudah dia dapat ke dalam bentuk lain yang akan dinikmati oleh orang tersebut. Ya. Yang ketiga, yaitu investigasi tentang bagaimana si pelaku itu menggunakan atau menghabiskan aset yang dia curi. Nah, ini eh, apa? Ini yang orang rame kemarin itu pembuktian terbalik. Ya, pembuktian terbalik itu dari sini. Pembuktian terbalik itu kalau di sini pembuktian yang wajar ya dari pelakunya, tindakannya, bagaimana dia menyembunyikan, ya. Nah, kalau ini terbalik, dia lihat dulu dari kondisi sekarang balik ke awalnya. Kenapa dia dapat aset sebesar ini? Kenapa dia punya gaya hidup seperti ini? Dibalik menanyakan sumbernya itu namanya pembuktian terbalik. Ya. Nah, kalau ini kita runtut aja dari berarti dia mencari tahu bagaimana hal ini bisa didapatkan. Nah, pelaku itu biasanya akan menggunakan uangnya itu, ya. Biasanya dia belanjakan atau dia pakai untuk tujuan tertentu. Kalau itu ternyata tidak biasa dari kejadian sebelumnya, kita patut curiga. Ya. Teknik yang umum dipakai biasanya kita menanyakan, interview, ya. Interview justru apa? Seperti semula tadi interview tidak langsung nanya orangnya, tapi kita cari hal lain. Ya. Eh, Kalau toh menanyakan ke orang bersangkutan, ya caranya ada. Ya. Pertama, interviewer yang menanyakan itu apa? Dari mana dia dapat penghasilan? Ya. Penghasilannya dapat dari mana? Oh, saya penghasilan saya dari gaji saja kok. Nggak ada dari sumber lain. Tapi kemudian kita nanya balik. Ya. Tapi kok ini Bapak pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke sana, dan barusan beli mobil mewah? Boleh kita tahu dari mana Pak? Ini. Nah, ini agak sulit ya kan? Oh, anu saya dapat warisan dari nenek saya, ya. Nah, ini biasanya apa sulit menerangkannya dan apa makanya itu ya ini kalau menanyakan langsung seperti itu harus cari bukti yang lain dulu. Ya, benarkah dia dapat warisan? Kita harus bukti dulu kan. Nah, itu. Jadi sebaiknya ini terakhir ya, tapi eh, kita setelah punya bukti yang lain baru kita tanya.
Nah, untuk cari bukti yang lain itu ya bisa kita lihat dari data publik. Ya. Data publik itu eh, tidak akan menanyakan orang bersangkutan, tapi menanyakan berdasarkan catatan yang dipunyai oleh eh, yang tersebar luas. Ya. Bisa dari pemerintah, bisa dari sumber-sumber private, ya, eh, bisa dari lembaga keuangan, ya, apakah dia punya utang dan sebagainya, punya kredit, ya, belum lunas dan sebagainya. Ya. Kemudian data online berkaitan dengan dari internet, ya. Kemudian dari mungkin dari googling kita cari tahu seperti apa, ya. Data-data umum saja, ya. Kemudian kita juga bisa memakai data analitik dengan kita melihat eh, menelaah keuangan dia secara mendalam dengan apa yang dinamakan net worth method, ya, metode harta bersih. Ya. Eh, Seseorang punya aset, kalau dia punya utang, maka setelah dikurangi utang dia punya harta bersih gitu kan, aset dikurangi liabilities utang itu harta bersih, ya. Atau harta bersih ini kita bisa bandingkan dengan harta tahun lalu, ya. Harta bersih tahun lalu kalau ada kenaikan berarti ada pertambahan, ya kan? Harusnya ya eh, kenaikan pertambahan itu adalah dari adanya penghasilan sepanjang tahun, ya. Penghasilan itu ada yang digunakan sebagai biaya hidup dia, harusnya pertambahan tadi sama dengan biaya hidup dia, ya. Nah, income itu harus dari sumber yang diketahui, ya. Income dari sumber diketahui. Kalau ternyata kita dapatkan income-nya lebih dari sumber yang kita ketahui, berarti dari sumber yang tidak diketahui, unknown sources, ya. Nah, sumber yang tidak diketahui ini yang coba kita telusuri, dari mana ini dapatnya nih, ya. Ini langkah-langkahnya dalam kita menghitung kalkulasi itu, ya. Ini contohnya, ya. Misalnya, ya, seseorang punya aset tahun pertama, ya, asetnya 206.000, utangnya 100.000, maka net worth-nya 106, ya. Tahun berikutnya net worth-nya ini bertambah menjadi 162, atau berarti ada pertambahan bersih 56.000. Kalau dikurangi dengan biaya hidup dia untuk hidup sehari-hari akan didapatkan total income. Ditambahkan, sorry, ditambahkan berarti total income-nya adalah 86. Terus dia mendapatkan penghasilan 40.000 dan ada income atau pertambahan yang sumbernya tidak diketahui sebesar 46.000 tahun kedua. Tahun ketiga gitu juga. Kita telusuri ternyata ada sumber yang tidak jelas dari mana. Nah, sumber inilah, informasi inilah yang akan kita tanyakan untuk dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Untuk dia mengaku, ini dari mana dapat uangnya ini? Anda cuma punya gaji 40.000, tapi kok kekayaan Anda lebih dari itu. Dari mana ini dapatnya? Nah, itu coba kita tanya seperti itu, ya. Nah, itu yang di apa? Di sebagai kita menanyakan, ya, eh, apa harta dia seperti ada dari mana. Tapi tentu saja ini kalau kita harus punya data berkaitan dengan aset dan liabilities. Nah, kalau pejabat negara di tempat kita itu diwajib menyampaikan apa yang dinamakan laporan harta kekayaan pejabat negara. Sebelum menjabat jabatan itu dia harus menyampaikan hartanya berapa. Ya. Tahun ini, tahun depan berapa. Nah, itu ditelusuri, ya. Oh, nambah hartanya. Dari mana ya hartanya nambah? Oh, gaji Bapak itu cuma segini kok nambah. Dari yang itu bisa kita telusuri, ya kan? Kenapa nambahnya 2 miliar? Sementara gaji dia ya anggaplah 50 juta. 50 juta kali 12, 600 juta saja. Kenapa sampai nambah 2 miliar? Ada selisih 1,4 miliar. Dari mana? Nah, itu coba kita tahu. Dari mana dia dapatnya? Itu kan kita pengen tahu dari mana itu sumbernya. Kalau dia bisa menerangkan unknown sources ini dan itu ada buktinya, kita bisa menghilangkan bukti dia tidak akan melakukan itu. Ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa dijelaskan, tidak ada bukti yang mendukung itu, ya kita patut curiga bahwa dia melakukan tindakan kecurigaan. Oke, itu berkaitan yang sudah pelajari sejauh ini, ya. Kemudian saya masuk ke
pendalaman lebih lanjut ya. Saya coba cari bahan lebih lanjutnya setelah kita tadi concealment, kemudian conversion. Langkah selanjutnya adalah metode tanya jawab. Ya. Bahan kita hari ini metode tanya jawab. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau kita melakukan interview, menanyakan orangnya langsung itu adalah langkah paling terakhir setelah kita mengumpulkan bukti. Nah, kalau kita menanyakan, biasanya ya langkahnya itu yang terjadi adalah kalau kita menanyakan, ada tahapannya. Ya. Seseorang akan menyangkal atau denial. Denial. Denial, kemudian dia mungkin marah. Langkah selanjutnya dia berusaha membenarkan posisi dia, melakukan rasionalisasi. Ya. Kalau ternyata itu tidak berhasil juga, dia mengalami kondisi depresi. Langkah selanjutnya dia nggak bisa ngapain-ngapain lagi, dia menerima. Jadi ini tahapan ini yang interviewer harus tahu kalau seseorang menghadapi situasi krisis. Ya. Ada langkah-langkah seperti ini. Jadi harus sabar juga, tidak bisa langsung memperoleh confession atau pengakuan, tapi dia akan melewati tahapan-tahapan ini. Langkah pertama dia menyangkal, denial, enggak begitu ya. Saya nggak melakukan itu. Nah, dia bisa menyangkal ya. Tapi bolak-balik kalau kita punya bukti yang kuat, ya, eh, maka upaya penyangkalan itu nggak akan berhasil. Dia mungkin marah, ya, bahkan berusaha membalikkan fakta dan sebagainya, marah kepada pihak yang menanyakan. Ya. Langkah selanjutnya kalau tidak berhasil juga, dia akan bergaining, ya. Bergaining atau rasionalisasi, dia berusaha membenarkan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Ya. Kalau tidak berhasil juga, baru dia bergaining, akhirnya apa apa depresi, dia jatuh gitu loh. Baru dia kemudian setelah itu dia baru menerima. Nah, untuk tahu itu ya, untuk itu dalam interview biasanya ada perencanaan terlebih dahulu ya. Dan kadang-kadang kalau kita dengar cerita itu kan biasanya mereka dibuat apa kondisinya benar-benar tidak nyaman ya. Kondisi yang tidak nyaman itu kadang-kadang membuat orang jadi tidak sabar dan meletus emosinya dan akhirnya terbuka ya, seperti itu. Tapi dalam kasus ini kita harus benar-benar berusaha baik ya. Gimana pun juga interviewer pelaku wawancaranya itu harus efisien, ramah, sopan, dan hati-hati dalam penggunaan kata-katanya. Karena ini bisa dibalik, mereka akan menuntut balik kalau misalnya itu tidak sesuai. Jadi kalau tindakan si pewawancara itu harus pertama duduk cukup dekat, tapi juga jangan terlalu dekat, ya. Jadi duduk, ya. Dan
jangan merendahkan pihak yang kita tanyai, terus kita sensitif atas masalah-masalah personal, ya, seperti misalnya eh, bagaimana hubungan si interviewer dengan yang diinterview dalam hal misalnya jenis kelaminnya, ya, apa berbeda apa enggak, gendernya dari yang diwawancarai, itu kan berbeda cara perlakuannya. Atau ras tertentu, atau agama tertentu, atau etnik tertentu, kita harus apa cukup hati-hati menanganinya. Ya. Kemudian bersikaplah eh, secara profesional, ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga. Jadi kita berusaha profesional dan kita bukan pejabat apa aparat keamanan yang kasar atau gimana, ya, berusaha bersikap sopan, ya. Dan tidak bersikap otoriter, ya, tidak berusaha mendominasi, berusaha simpatik dan menghargai, ya. Hati-hati dalam menggunakan kata-kata dan juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan orang yang kita wawancarai mau datang, dan tetap eh, dan wawancara itu sebaiknya kita tidak melakukan pencatatan secara terlihat, ya. Tidak misalnya kita bawa kertas atau buku kita tulis itu. Sebaiknya tidak kelihatan seperti itu, ya. Atau kalaupun melakukan jangan kelihatan. Ini hafalkan dulu. Kemudian kita melakukan apresiasi kalau dia mau bersedia sepenuhnya kita tanyain. Kemudian kalau menanyakan itu harus dengan bahasa yang tepat, ya, bahasa yang tidak berbelit-belit, ya, jelas, eh, menggunakan pertanyaan yang sebisa mungkin perlu penjelasan, jangan mereka menjawabnya ya atau tidak, ya. Kita tetap minta penjelasan yang sifatnya luas, ya. Jangan juga menanyakan sesuatu yang mengarah pada sesuatu leading sifatnya yang menyesatkan, ya. Kemudian meminta mereka untuk memberikan dasar fakta. Apa faktanya? Ya, bukan pendapat-pendapat pribadi, tapi kita selalu meminta, kenapa dasarnya Bapak ngomong begitu, kenapa dasar Ibu kok begitu, selalu menanyakan seperti itu, sehingga kita punya dasar yang kuat. Gitu. Dan selalu memahami setiap jawaban sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi tidak ada yang lost di situ. Ya. Itu dalam pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu ada yang sifatnya pertanyaan awal, introduction, ada pertanyaan yang sifatnya informasional, ya, yang kita menanyakan informasi, dan ada pertanyaan yang sifatnya assessment, meminta pendapat mereka, ya, penilaian, ya. Kemudian ada pertanyaan penutup, ya, penutup misalnya apakah ada informasi lain atau ada hal yang Anda terlupa mengatakannya, dan ada juga pertanyaan yang sifatnya kita meminta pengakuan, admission seeking. Ini terutama mereka yang kita anggap tersangka, dan ini harus dihindarkan untuk kita mengajukannya kepada orang yang tidak bersalah, ya. Jadi pertanyaan yang meminta pengakuan ini hanya dikhususkan kepada mereka yang kita anggap tersangka, ya. Bisa dalam bentuk yang pasti, yang meminta mereka mengakui apakah mereka orang yang tidak bersalah dalam kasus ini. Kalau mereka bersalah, harus mereka mengaku melakukannya. Tentu saja ini harus dilakukan setelah kita punya bukti yang sangat kuat dan tidak bisa menghindar lagi. Dalam dalam interview biasanya kita membuat percakapan. Kita ngobrol biasa aja lah. Dan biasa, tapi ngobrol ini tidak sembarangan, ada terstruktur, ya. Sifatnya ekspresi, ya, kita mengungkapkan sebisa mungkin orang itu bisa mengajukan atau mengungkapkan. Nah, pewawancara harus punya skill yang memadai kalau orang itu memang tidak suka ngomong. Nah, itu harus kita pancing terus-terusan, harus sabar menghadapinya, ya. Kemudian persuasi, kita coba rayu, kita dorong, ya, kita apa persuasi lah gitu, ya. Kemudian ada juga yang bersifat terapi yang membuat mereka merasa nyaman untuk berbicara, gitu.
Kemudian saling tukar informasi, ya. Nah, mungkin dalam komunikasi dengan wawancara itu ada yang buat menghambat, ya. Yang menghambat mungkin adalah waktunya terbatas, ada semacam ego tertentu yang dia merasa terancam, atau etika tertentu yang tidak tepat yang orang itu nggak mau. Kemudian ada semacam trauma, atau ada juga karena orang tersebut banyak lupanya, ya. Atau ada kebingungan secara kronologis, ya, lupa menyusun lagi kronologinya seperti apa, atau mungkin kebingungan pada saat dia mengambil kesimpulan, atau perilaku yang sifatnya tidak sadar dan sebagainya, ya. Ini adalah menghambat dalam proses komunikasi, ya. Nah, bagaimana mekanismenya untuk melakukan wawancara? Biasanya, ya, memberikan perkenalan dulu, kemudian menjelaskan hal-hal yang eh, apa? Sorry. Pertama menjelaskan dulu, memperkenalkan, kemudian lebih pada penyesuaian, ya, mungkin lebih pada eh, mempererat hubungan, ya. Wah, ngobrol hal ringan dulu, ya. Kemudian masuk ke tema tujuan utama. Setelah kita ngomong ringan-ringan dulu, nah sekarang maksud kami menanyakan di sini adalah begini, Pak. Nah, kemudian baru lanjut kita melihat bagaimana reaksi setelah kita menanya. Reaksi bisa dalam bentuk lisan maupun non lisan atau bahasa tubuh dia. Kemudian apa terus mengembangkan tema tadi itu, ya, selama berjalan, ya. Jadi dikembangkan temanya, kemudian eh, menanyakan masalah itu secara jelas, ya. Sebisa mungkin dalam wawancara itu kita melakukan kontak fisik. Kontak fisik itu maksudnya jabat tangan atau eh, melihat gesturnya dan sebagainya. Kemudian menjelaskan tujuan wawancara. Sebaiknya tidak melakukan wawancara terhadap beberapa orang, satu orang satu dalam satu waktu, ya. Kemudian melakukan wawancara atau itu secara private, secara pribadi di tempat yang cukup ada privasi. Tidak menanyakan hal yang sensitif. Kemudian meminta mereka komit untuk membantu. Kemudian menjelaskan eh, transisi dari tiap tahapan itu. Eh, itu yang sifatnya pertanyaan awal, ya. Kemudian kalau kita menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan informasi, kita mengajukannya pertanyaan itu open, ya, open ended, ya. Tidak dijawab dengan ya atau tidak, ya. Dan urutan-urutannya juga harus bisa ini kan. Jadi biasanya berurutan, yang paling ringan dulu, ya. Dan kita melihat bagaimana reaksi mereka, ya. Kalau mereka itu sepertinya bertahan, ya, macam-macam alasan mereka, ya. Saya sibuk lah, kemudian saya tidak tahu lah, saya tidak ingat lah, ya. Terus menanyakan balik apa maksudnya lah, gitu kan. Ini harus di apa diklarifikasi terus-terusan, ya. Kemudian ada juga orang-orang tertentu yang memang sulit untuk diwawancarai, diminta pengakuannya. Makanya itu sebaiknya memang kita harus siap dulu, ya, karena kemungkinan mereka akan sulit saja ditanyakan. Tapi kalau orang tertentu itu disajikan dengan bukti yang sangat kuat, biasanya mereka tidak bisa berpilah lagi bukti. Nah, itu, ya, bisa kalian baca lebih lanjut di sini. Ya, pada intinya setiap itu ada tahapannya yang sebisa mungkin, ya. Eh, Mereka bisa mengakui faktanya seperti apa.
Nah, selesai wawancara biasanya dibuat berita acara. Ya, berita acara mereka harus tanda tangan, ya, sebagai bukti dokumen terjadinya wawancara. Nah, seringkali ya di apa di dalam proses itu ada tes kejujuran, ya. Tes kejujuran ada yang memakai alat, ya kita mungkin ada pakai alat elektronik yang sifatnya poligraf, ya. Biasanya kalau pertanyaan sensitif orang tersebut agak jantungnya berdebar-debar, ya, aliran darah semakin tinggi, ya, seperti itu bisa ya secara aspek fisik. Tapi ada juga tes itu secara tertulis, ya. Ada juga dari tulisan tangan dan sebagainya. Ada juga dari suara, ya, suara dia. Nah, itu bisa semacam itu. Nah, itu berkaitan dengan teknik wawancara. Ya, saya sekilas saja di sini, tapi Anda bisa dalami lebih lanjut, ya. Pada intinya seperti itu. Ya, wawancara itu harus terstruktur. Ya. Ini contoh berita acara, ya, hasil wawancara, ya. Setelah mereka wawancara dan diakui, ya, ini mereka harus tanda tangan dan harus ada saksinya. Dan dibuat laporan, ya, laporannya, road report ini seperti ini. Ya, itu berkaitan dengan wawancara. Ya. Nah, hal yang penting juga, ya, hal yang penting juga adalah saya habis ini akan lebih menekankan pada aspek analitikalnya, ya. Aspek analitikalnya, ya, bentar saya lihat dulu. Bagaimana mencari secara proaktif adanya kecurangan tersebut, ya. Eh, di kasus perusahaan, ya. Nanti akan saya habis ini, ya, akan saya berikan kasus, ya. Nanti akan kita bahas, ya, kasus itu, ya. Saya tidak mungkin memberi kasusnya hari ini, Anda belum mengerjakan, ya. Eh, Habis kuliah hari ini saya berikan kasus, ya. Nanti di pertemuan minggu depan, ya, kita bahas seperti apa kasus itu berkaitan bagaimana menggunakan prosedur analitis. Ini saya lagi susun ininya, nanti saya akan eh, minta Anda melakukan analitis dan kita bahas di minggu depan, ya. Jadi terutama adalah melihat gejala analitis kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan. Ya, jadi kecurangan pelaporan keuangan, ya. Nanti akan kita coba cari tahu, ya, bagaimana melakukan analisis ini. Tapi di minggu depan, ya, nanti saya berikan bahannya untuk kita bahas di minggu depan. Nah, itu, ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Eh, Apa namanya? Selain kasus yang sifatnya analitis, nanti ada juga kasus lain yang buat kita diskusi, ya. Eh,
karena minggu depan ini di hari Kamisnya itu kita libur, ya mungkin saya ganti dengan pertemuan di hari lain ya. Ini kan tanggal 22, tanggal 29 minggu depan itu libur ya. Jadi mungkin saya akan minta hari lain ya sebagai gantinya ya. Hari Jumat 13, 30 itu juga libur juga hari hari Jumatnya ya. Jadi Kamis Jumat dua-duanya libur. Kalau di hari lain, di hari Senin, Selasa, Rabu, kalian penuh nggak ya jadwalnya? Ada juga Pak. Hah? Senin, Senin dua Di hari Senin, Selasa, sama atau full Rabu? Pak. Hah? Rabu kosong? M1, M2? Selasa M1 kosong Pak. Selasa M1. Selasa lah. Selasa M1. Ya, bisa nggak Selasa M1 ya? Buat mengganti yang hari Kamis minggu depan. Bisa Saya ada Pak. Pak M1. Ada kuliah kah? Iya Pak, Selasa M1 Pak. Oh, hari apa lagi? Hari lain kosong semua ya? M1, M2 ya? Isi semua ya? Rabu malam 2 kosong Pak. Gimana kalau walaupun libur nggak apa-apa ya hari Jumat tapi malam tanggal 30? Nggih Pak, ada Bapak. Mm. Jumat ya, Jumat malam tanggal 30 jam sama jam 7.30 ya, 7.30 ya, tanggal hari Jumat minggu depan ya, hari Jumat minggu depan tanggal 30. Karena itu harus penutupan sebelum itu kuliah kita terakhir ya, sebelum minggu depannya lagi kita UAS. Jadi harus saya tutup bahan-bahan, saya selesaikan semua di pertemuan hari itu. Jadi kita sepakati ya hari Jumat tanggal 30 pukul 7 malam ya, 7.30 malam sampai selesai ya. Tapi sebelum ke sana saya akan berikan bahan untuk diskusi itu kita bahas nanti di minggu depan. Oke, itu ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi sejauh ini Anda sudah belajar secara umum prinsip-prinsip forensik accounting ya, bahwa perusahaan itu mungkin menghadapi risiko bahwa karyawannya itu bisa melakukan kecurangan yang merugikan perusahaan ya, atau organisasi. Bahkan itu mungkin bisa dilakukan oleh pejabatnya secara sengaja, tidak hanya merugikan perusahaan tersebut, tapi merugikan masyarakat luas kalau dia menyangkut pada fraud laporan keuangan yang justru dicurangi ya, sehingga tidak menampilkan apa yang seharusnya terjadi. Nah, kita berarti bukan hanya dalam konteks occupational fraud yang terjadi di tempat kerja di organisasi, tapi juga menyangkut fraud atas laporan keuangan. Jadi cukup luas cakupannya. Ya. Eh, apa namanya? Dan kita sudah pelajari itu investigasinya tidak sederhana ya. Investigasinya tidak sederhana, melibatkan banyak cara, banyak aspek yang mungkin berbeda dengan teknik eh, investigasi dalam kasus pidana umum ya. Kalau pidana seperti eh, perampokan ya, pembunuhan ya, itu kan melibatkan biasanya bukti fisik yang sifatnya kekerasan ya. Kalau ini kasusnya tidak melibatkan kekerasan, repotnya di situ ya, bedanya dengan tindakan pidana itu, ini tidak melibatkan kekerasan yang mungkin halus sifatnya ya. Orang sering menyebutnya white collar crime, kejahatan yang berkerah putih. Berkerah putih itu maksudnya mereka yang bajunya putih dan berdasi. Nah, tidak melibatkan kekerasan dan seringkali bukti fisiknya nggak terlihat secara langsung. Korbannya kadang tidak merasa jadi korban. Eh, apa? Itulah uniknya kalau di kasus accounting forensik itu, karena tidak sama dengan kasus pidana pada umumnya.
Tapi itulah tantangannya ya, bagaimana kita mencari sesuatu yang menyelidiki sesuatu yang tadi yang tidak terlihat dan tidak terasa tadi itu ya. Jadi lebih canggih sebenarnya cara cara kita menyelidiki terjadinya itu. Pakai cara-cara halus, kita menyelidiki juga pakai cara halus ya. Halusnya halus dalam bahasa Indonesia, kalau halus bahasa Banjar kan kecil ini. Halus maksudnya tidak kasat mata ya. Walaupun tadi ada teknik kita mengetahui pakai kita mengintai segala macam itu secondary sifatnya ya, tidak tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya menyelidiki ada terjadinya penyogokan atau penyuapan, nah itu perlu tuh ya. Seperti KPK melakukan OTT tangkap tangan itu kan pakai teknik surveillance dan investigation ya. Itu ada tekniknya kalau itu ya. Eh, apa bisa juga digunakan dalam kasusnya bila melibatkan biasanya tindakan seperti itu atau tindakan apa pencurian aset ya yang melibatkan apa, mm, mirip seperti apa ya mengambil secara kasar gitu ya itu bisa ada bukti fisiknya. Tapi kalau misalnya membuat transaksi fiktif ya sehingga perusahaan harus membayar kepada pihak tertentu ya itu kan halus sifatnya ya itu bahkan disamarkan dengan kejadian transaksi yang biasa ya. Tapi kalau orang nggak awas nggak tahu itu bahwa itu ada kecurangan di balik itu ya. Misalnya apa sengaja mengatur sehingga perusahaan harus membayar dengan harga lebih mahal atau membayar untuk transaksi yang tidak benar-benar terjadi. Nah, itu kan teknik yang halus sebenarnya orang akuntansi yang bisa melakukan itu dan yang membongkarnya bisa juga orang akuntansi ya kan. Orang profesi lain sulit mengertinya kenapa bisa terjadi seperti itu ya kan. Nah itu tekniknya lebih canggih. Jadi perlu tenaga akuntan yang lebih apa lebih punya kualifikasi handal yang bisa mendeteksi itu. Kalau kita belajar audit biasa, bahkan belajar sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi umumnya bisa bisa terdeteksi umumnya terjadi karena tadi itu biasanya ada kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan, sehingga itu bisa terjadi, sehingga menciptakan ada yang namanya peluang atau opportunity untuk melakukan itu. Kalau tidak ya apa tidak seperti itu, ya. Tidak akan terjadi kalau sistem pengendalian dia efektif. Ya. Nah di dalam konteks yang lebih luas ya. Eh, Kalau occupational fraud itu akan mampu dicegah biasanya dengan punya pengendalian internal yang bagus. Ada pengendalian, pengawasan oleh organisasi di bawahnya. Tapi kalau melibatkan organisasi itu dengan masyarakat luas, nah itu lebih dari itu. Internal control aja nggak cukup, karena internal control bisa di override atau diterabas ya. Untuk yang misalnya kecurangan laporan keuangan itu lebih atas lagi, yaitu melibatkan tata kelola organisasi. Ya, bagaimana organisasi itu diawasi oleh orang yang pihak yang berwenang yang di atas itu, ya bisa dari pihak dewan komisaris dalam organisasi itu atau dewan pengawas atau oleh masyarakat luas yang menempatkan orangnya di situ untuk mengawasi. Ya, itulah perlunya dalam pengaturan organisasi publik diwajibkan mengadakan komisaris independen yang mewakili masyarakat luas yang melakukan pengawasan terhadap organisasi itu, termasuk juga pengawasan terhadap laporan keuangan dia. Ya, itu. Nah, dan dia bekerja dibantu oleh organ-organnya misalnya dengan komite audit ya dan juga internal audit yang juga melapor ke dia ya jadi lingkupnya dalam organisasi ada internal control di dalam organisasi yang lebih luas dalam hubungan dengan pihak-pihak pemangku kepentingan itu ada tata kelola organisasi corporate governance ya itu sudah dijelaskan di tahap awal dulu ya berkaitan dengan itu sekarang saya mencoba mendudukkannya misalnya seperti itu ya. Nah teknik-teknik investigasi yang sudah saya terangkan selama beberapa minggu ini itu terutama bagaimana sih akuntan bisa menyelidikinya. Ya. Pakai teknik tradisional bisa untuk kasus di mana terjadinya berkaitan dengan transaksi biasa. Ya. Tapi biasanya auditor itu cukup dengan bukti itu saja. Ya. Jarang mereka sampai auditor eksternal maksud saya atau auditor laporan keuangan. Dia cukup menyerahkan buktinya. Kami menemukan keanehan sebesar ini dan kami tidak dapat memperoleh penjelasan khusus tentang hal ini. Silakan Anda tindak lanjuti. Ya. Kalau dia menemukan. Nah itu tugas akuntan forensik yang lebih dalam menyelidiki. Ini ada bukti seperti ini ditemukan oleh auditor dan tidak dapat penjelasan yang memadai, tolong Anda diselidiki lebih lanjut.
Nah, tadi perlu adanya teknik lebih lanjut yang sifatnya tadi itu untuk investigasi dan juga menanyakan langsung kepada orang bersangkutan pakai teknik wawancara yang tadi saya uraikan. Teknik wawancara. Eh, Bagaimana wawancara itu bisa efektif tadi sudah dijelaskan ya, ada tahap-tahapannya dan sebisa mungkin kita menggunakan teknik yang profesional, ya, tidak terlalu melibatkan kekerasan, ya. Sebisa mungkin dengan teknik yang wajar sebagai seorang profesional, tapi kita efektif dalam menanyakan sehingga eh, muncul ada pengakuan dari yang bersangkutan, baik pengakuan bahwa dia tidak bersalah maupun pengakuan bahwa dia pelakunya. Nah, itu harus dibuktikan, ya. Tapi tentu saja tadi tekniknya paling utama adalah kita harus mengumpulkan data dulu baru menanyakan. Dan itu biasanya kalau datanya buktinya sangat kuat itu sulit dibantah, ya, sulit dibantah. Misalnya kita punya bukti elektronik ini ada rekamannya terjadinya, ya, sulit dibantah, ya. Atau ada bukti hitam di atas putih, ya, atau pengakuan pihak lain, ya, kita sodorkan semua buktinya, mau tidak mau mereka sulit membantahnya. Nah, itu ya. Nah, itu ya penjelasan saya untuk minggu ini, ya, berkaitan dengan teknik wawancara yang bab terakhir. Nah, kita masuk nanti minggu depan eh, berkaitan dengan hmm, lebih lanjut dalam aplikasinya. Sebentar. Kita pernah ada satu kali, libur tanggal hari Sabtu, ya. Ya. Sebenarnya kita punya utang dua, ya. Karena tanggal 1 Mei kemarin kan kita libur juga, ya, ada utang dua. Jadi sebenarnya pertemuan yang minggu depan itu sekaligus dua, ya. Tolong perhatikan ya. Kita minggu depan itu sekaligus dua pertemuan. Tapi kita lakukan satu kali saja di tanggal 30. Karena untuk mengganti eh, minggu lalu tanggal 1 dan untuk yang seharusnya tanggal 29. Nah, hari Kamis terus liburnya itu. Oke, itu ya untuk hari ini ya.